Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep kekongruenan dan kesebangunan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kekongruenan bangun datar. Coba perhatikan bangun datar di bawah ini. Ada bangun datar K, L, M, N dengan besar sudut K adalah alfa, besar sudut L beta, besar sudut M gamma, besar sudut N theta. Lalu disajikan sebuah bangun datar yang lain berwarna oranye di sini. Kita berikan label pada titik sudut di sini berupa A, B, C, D dengan besar sudut A alfa, B beta, besar sudut C gamma, besar sudut D theta. Sehingga di sini terdapat dua buah bangun datar A, B, C, D dan KL, M, N. Lalu coba kita himpitkan bangun datar K, L, M, N ke bangun datar A, B, C, D. Apakah yang akan terjadi? Nah, ternyata bangun datar KLMN dia menutup rapat bangun datar ABCD. Ini dari kegiatannya. Maka yang bisa kita tarik hubungan yang pertama adalah ternyata sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa kita amati di sini, besar sudut A sama dengan besar sudut K sama dengan alfa. Ada di sebelah sini. Ya, bangun datar KLMN tadi yang menutup rapat bangun datar ABCD, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut K yaitu berupa alfa. Lalu besar sudut B sama dengan besar sudut L sama dengan beta ada di sini. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut M sama dengan gamma. Lalu besar sudut D sama dengan besar sudut N sama dengan theta. Hubungan lain yang bisa kita ambil di sini yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi mana sajakah itu? Yang pertama adalah sisi AB ternyata sama panjang dengan KL. AB sama dengan KL. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi LM ada di sini. Kemudian panjang sisi CD sama dengan MN ada di sini. DC sama dengan MN. Lalu yang terakhir itu adalah AD sama dengan KN, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi KN. Oleh karenanya bangun datar ABCD dikatakan kongruen dengan KLMN yang bisa kita tuliskan dengan ABCD kongruen KLMN. Tanda kongruen berupa 3 garis seperti ini, 1, 2, 3 ya, dimana titik A bersesuaian dengan K, B bersesuaian dengan L, C bersesuaian dengan M, dan yang terakhir D bersesuaian dengan N. Oleh karena itu, bisa kita ambil suatu kesimpulan umum bahwa syarat dua bangun dikatakan saling kongruen. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu adalah syarat dua bangun dikatakan saling kongruen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesebangunan pada bangun datar. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan ada segi 4 A, B, C, D. Kemudian dia diperbesar 2 kalinya sehingga menjadi seperti ini, menjadi bangun E, F, G, H. Jadi bangun A, B, C, D dikalikan 2 kalinya atau diperbesar 2 kali sehingga menjadi bangun EFGH. Bisa kita dapatkan di sini
panjang dari EF itu adalah 2 kali dari AB, karena memang bangunnya diperbesar sebanyak 2 kali ya, maka didapatkan panjang dari EF ini dia 2 kali panjang AB, sehingga perbandingan di sini kita dapatkan EF banding AB sama dengan 2. Begitupun pada panjang sisi GH, dia 2 kali dari panjang sisi CD, kita dapatkan perbandingan GH banding CD sama dengan 2. Untuk sisi-sisi yang lain juga seperti itu. Panjang sisi FG di sini dia adalah sama dengan 2 kali panjang BC, sehingga perbandingan yang kita dapatkan FG dibanding BC sama dengan 2. Panjang sisi EH di sini juga sama, dia adalah 2 kali dari AD, sehingga perbandingan yang kita dapatkan EH dibanding AD sama dengan 2. Berarti semua perbandingannya dia adalah 2. Perbandingan dari sisi-sisinya. Dari ABCD yang diperbesar 2 kali menjadi EFGH, nah, kita dapatkan bahwa kedua bangun di atas dikatakan saling sebangun. Mengapa demikian? Terlihat bahwa besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kita amati bahwa besar sudut A yang ada di sini dia sama dengan besar sudut E. Kemudian besar sudut B dia sama dengan besar sudut F. Begitupun di sini besar sudut C sama dengan besar sudut G. Lalu besar sudut D sama dengan besar sudut H. Kemudian perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama. Sudah kita hitung sebelumnya bahwa perbandingan dari semua sisi-sisi yang sesuai itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2. Bisa kita tuliskan di sini perbandingan EF per AB ya, perbandingan EF dengan AB sama dengan perbandingan FG dengan BC sama dengan perbandingan GH dengan CD sama dengan EH dibanding dengan AD, itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2. Ya. Maka bangun datar ABCD sebangun dengan EFGH bisa kita tuliskan dengan ABCD sebangun EFGH dengan simbolnya adalah satu garis berbentuk gelombang seperti ini ya, dimana terlihat bahwa A bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan F, C bersesuaian dengan G, D bersesuaian dengan H. Oleh karenanya, bisa kita ambil suatu kesimpulan umum bahwa syarat dua bangun dikatakan saling sebangun jika yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian dia sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ingat ya, kalau pada kekongruenan, dua bangun dikatakan saling kongruen jika besar sudutnya sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Tapi kalau di kesebangunan, dua bangun dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama. Yang kedua, perbandingan. Ya, ingat, pada kesebangunan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sama. Ya, bisa ya membedakan antara dua bangun yang kongruen dan dua bangun yang sebangun. Dibentuk seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Kita buat menentukan apakah bangun ABCD itu kongruen ataukah sebangun dengan VXYZ. Yang pertama, kita coba posisikan kedua bangun tersebut jadi seperti ini agar mudah diamati tanpa mengurangi nilai apapun ya. Maka dari sini kita lihat sudut-sudutnya dahulu bagaimana. Ternyata sudut A, besar sudut A sama dengan besar sudut B. Didapatkan bahwa di sini besar sudut A itu adalah alfa, besar sudut B itu besar sudut B itu juga
alfa. Terlihat di sini. Nah, ini dia sama dengan besar sudut B, yaitu juga sama-sama alfa. Lalu mana lagi yang sama? Ternyata di sini besar sudut C dia sama dengan besar sudut Y, yaitu berupa beta. Nah, lalu besar sudut B sama dengan besar sudut X, ada di sini. Lalu besar sudut D ini juga sama dengan besar sudut Z. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar. Lalu kita lihat bagaimanakah dengan sisinya. Nah, di sini terlihat jelas ya, bahwa BC sama dengan YX, sama-sama 12 cm. Lalu AB sama dengan VX, AB 16, VX juga 16. Lalu AD di sini 11, di sini juga sama, VZ juga 11. Lalu CD sama dengan ZY, CD 7, ZY juga 7. Maka bisa kita ambil suatu kesimpulan, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, persyaratan yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Maka memenuhi syarat bahwa dua bangun ini adalah saling kongruen. Maka kita tuliskan di sini, maka ABCD adalah kongruen dengan VXYZ. Cukup mudah ya untuk menentukan apakah benda bangun tersebut itu sebangun ataukah kongruen. Pertemuan cukup sekian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.